apaan sih? Masa marah-marah di sini? Oh, ini dia lagi datang. Mau memanfaatkan situasi dan mau mengambil Zidane dari kamu. Tante Rosa? Nggak mungkin, Pak. Tante Rosa itu nggak mungkin ngambil Zidane dari aku. Masih aja kamu belain dia? Maaf, tapi Kirana benar. Saya sudah berjanji sama Kirana bahwa saya tidak akan memisahkan Zidane daripada mamanya. Saya, sebagai orang tua, saya mengerti betul hubungan anak dan ibu kandung. Entah, kamu udah rapi, kamu ke kantor? Oh enggak tante, saya mau ke dokter karena hari ini ada jadwal saya untuk cek USG. Sendirian? Ya. Kamu kenapa nggak telepon Devan aja minta temenin, daripada sendirian kayak gini, kan kamu cek kandungan ya? Nggak apa-apa kok tante, saya masih bisa untuk jalan sendiri ke sana. Tante juga mau pergi ke kantor ya? Enggak, kebetulan Tante mau ajak Askara sama Kiki ke panti asuhannya Zidane. Karena terus terang Tante tuh nggak enak. Gara-gara Tante hubungan Zidane sama mamahnya jadi kurang baik. Terus dia kembali ke panti asuhan. Tante nggak enak sekali. Dan Tante juga pengen, alasan Tante datang ke panti asuhan itu ingin ya istilahnya bicara sama Zidane, ingin kasih pengertian kalau rumahnya tuh adalah bersama mamanya, yaitu Kirana. Tante juga nggak mau misahin Zidane dari Kirana. Tante nggak tega. Ya saya doain lah tante, pokoknya semoga mereka bisa kembali. Saya tahu banget gimana terpukulnya Kirana saat Zidane marah sama Kirana. Ya sudah kalau gitu. Tante saya jalan sekarang ya. Nggak mau barengan aja sama kita. Jadi Tante bisa dropin kamu di rumah sakit ya? Nggak usah tante, saya nanti naik taksi online aja. Mbak Elsa beneran nggak mau? Iya loh, udah sama kita aja lah. Ya? Nggak apa-apa tante, saya naik taksi online aja. Bu, kenapa mamaku belum datang? Sabar aja, Mama pasti datang sebentar lagi. Itu pasti mama. Cari bu. Zidane, cucu Opa. Wih, Opa? apa kabar? Sehat? Aku kirain datang mama, ternyata opa. Sama Opa bawa siapa nih? Siapa? Maafin aku ya. Iya sayang. Mama juga minta maaf ya. Mama banyak banget salah sama kamu. Kangen banget mama sama kamu tuh. Zidane juga kangen sama mama. Opa juga kangen sama kamu sih. Aku juga kangen kali opa. Kita ngobrol sama Ibu Panti dulu kali ya. Yuk. Aduh, Mobil aku. Saya ini diginiin mama aja. nanti minta oma mobil yang baru. Ini kenapa macet banget ya, Za? Iya Bu, tadi saya cari jalan alternatif lain juga semuanya macet Bu jalannya. Yalah, jangan lewat jalan kecil juga, saya agak kurang suka lewat jalan potong-potong gitu. Tapi macet banget ya tumben nih. Tapi ini untung si Ade nggak rewel ya. Dia mah anteng bu, yang penting ada di dalam mobil aku, oma. Aku anteng. Tanteng. Saya mau angkat telepon dulu. Oh iya bu, maaf. Halo, Assalamualaikum, Van. Waalaikumsalam, Tante. Ini aku udah deket banget nih ke Pondok Pelita. Tadi Uya juga ngabarin katanya rumah kosong, Tante. Iya, maaf kita semua lagi pergi nih. Kamu kenapa nggak ngasih tahu? Rumah lagi kosong soalnya. Iya, maaf, Tante. Elsa ada di rumah nggak ya, Tante? Kenapa kamu nggak telepon langsung Elsa aja? Kenapa? Kamu gengsi? Ini loh, Van. Aduh, kamu ya sama istri sendiri kok kayak gitu. Udah kamu telepon lah. Buang rasa gengsi kamu itu. Tanya dia ada di mana. Iya, bukan gitu sih, Tante. Sebenarnya aku juga nggak tahu. Sebenarnya aku juga nggak tahu kenapa aku masih terus mikirin Elsa.
aku masih ingin tahu bagaimana keadaan dia. Ini loh tante, aku sebenarnya juga udah beliin Elsa multivitamin buat dia. Memang udah aku siapin buat dia. Gini deh, Tante akan nasihatin kamu sebagai seorang ibu ya. Gini loh Devan, kamu kan terus mikirin Elsa. Udah buang rasa egois dan gengsi kamu itu, ya. Kamu hubungin dia, terus udah gitu kamu tanya kabarnya seperti apa. Dan Tante yakin dia juga mengharapkan telepon kamu kok. Udahlah, buang tuh jauh-jauh gengsinya. Teleponlah Elsa. Elsa tuh sekarang lagi on the way ke rumah sakit mau USG loh, dan dia sendirian. USG? Kok Elsa nggak bilang saya ya tante? Loh, ya karena kan katanya kamu lagi minta sendirian. Makanya Elsa mungkin nggak ngasih tahu kamu karena mau menghargai permintaan kamu. Dan Tante yakin ya sebagai seorang perempuan, apalagi dia sedang hamil, pengen sekali ditemenin cek kandungannya dengan suaminya. Elsa bilang nggak tante mau periksa USG di rumah sakit mana? Nggak, dia nggak bilang ke rumah sakit mana. Udahlah, Devan, kamu telepon, terus tanya dia di rumah sakit mana, terus udah gitu kamu langsung susul temani dia. Iya tante, aku akan hubungin Elsa ya. Makasih ya tante, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dadah aja. Mama janji, Mama nggak akan pernah ninggalin kamu. Ya? Ya, Ma. Maafin Zidan ya. Karena Zidan udah durhaka sama Mama. Waktu pas Zidan mau kabur ke panti, udah bikin Mama sedih. Iya, Mama udah maafin kamu. Tapi sebenarnya yang banyak salah itu Mama. Mama udah ngecewain kamu. Maaf ya. Ma. Mama berterima kasih banyak sama kamu. Udah mau ngasih kesempatan sama Mama untuk jadi mama kamu. Mama akan terus berusaha untuk jadi orang tua yang kamu harapkan. Ya? Udah siang, kita pulang yuk. Ya. Bu, terima kasih ya sudah merawat Zidan selama dia kabur dari rumah. Sama-sama, Pak. Walau bagaimanapun, Zidan adalah keluarga panti ini. Jadi kami tetap menerima Zidan. Begitu, Papa bawa barang-barang Zidan ke mobil ya? Iya. Mari, Bu. Iya. Bisa gak apa? Bu, aku pulang ke rumah Mama lagi ya. Iya sayang, Ibu senang banget dengarnya. Tapi kamu jangan nakal ya di sana. Ingat, jangan bikin Mama Kirana sedih lagi, ya? Iya, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu. Udah mau ngebujuk Zidan untuk mau sama saya lagi. Soal itu, memang Zidan sendiri yang mau kembali ke Mama Kirana. Karena dia sayang sama kamu. Ya kan, Zidan? Iya, Bu. Sayang banget. Sayangnya Mama. Ya udah kalau begitu kami pamit ya, Bu. Terima kasih banyak. Iya. Salim, sayang. Zidan pulang dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seharusnya aku periksa USG di antar Devan. Harusnya aku bisa berbagi kebahagiaan bersama Devan menyambut anak kami. Nah, jangan sedih ya. Papamu hari ini gak menemani kita. Kamu jangan marah sama papa. Bukan berarti papa gak perhatian sama kita. Jangan salahin papa karena saat ini papa gak ada sama kita. Kalaupun ada yang pantas disalahin, itu mama. Semua ini karena salah mama. Tapi mama janji, mama akan melakukan apapun untuk memperbaiki hubungan mama dan papa. Ngapain sih nelfonin aku terus?
Halo, Assalamualaikum, Noh. Waalaikumsalam, Sa. Ada apa? Kamu ada waktu bentar nggak? Bisa ketemu? Mau bicara apa lagi, Noh? Masalah teror kemarin. Udahlah, Noh. Aku nggak bisa ketemu sama kamu. Soalnya aku mau cek USG kehamilanku. Oh, lagi mau ngecek hamilan. Iya, Sendiri atau sama Devan? aku sama Devan. Kayaknya nggak mungkin deh kalau kamu sama Devan. Karena kalau kamu sama Devan, telepon aku pasti nggak diangkat. Ya, aku emang sendiri. Aku nggak sama Devan. Udahlah, Noh. Kamu nggak usah repot-repot nganterin aku. Bukan maksudnya mau ngerusuh atau ngerepotin atau bikin susah. Tapi kan kalau kamu lagi mau ngecek hamilan pasti kan butuh support. Udah, Noh. Nggak usah. Aku serius, aku bisa jalan sendiri kok. Udah, ini aku udah mau sampai juga kok. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah sakit mana ya? Apa jangan-jangan rumah sakit yang dulu sering almarhum Mama Sarah rekomendasikan ke aku waktu aku masih berumah tangga dengan Elsa ya? Aduh, Riza, kamu ini ya. Aduh, kamu kena nabrak saya. Turunin barang-barang bawaan semuanya ya. Baik, Bu. Misi, Bu. Kayak kenal mobilnya ya. Mobil siapa, Bu? Saya nggak pasti sih, cuman kayak pernah ngeliat mobil itu. Ya udahlah, Kiki lupa ya. pengunjung lain kali yuk. Ayo kita masuk. Pak Riza cepetan ya. Hei, Rosa, Pak Prama. mau ngapain Anda kesini? Oh, Anda mencoba mengambil situasi dan mau menghasut supaya Zidane tinggal dengan Anda. Memanfaatkan apa yang terjadi dengan Kirana dengan Zidane, begitu kan? Cukup. Ki, boleh bawa Askara main dulu ya? Di situ ada ayunan. Iya, Bu. Ya. Begitu kan? Pak Prama, saya mohon maaf, tapi saya datang ke sini, ya memang saya mau menemui Zidane. Tapi saya datang ke sini adalah untuk membujuk Zidane supaya dia mau pulang ke rumah. Dan saya tidak ada niatan untuk memisahkan Zidane dari mamanya. Saya justru ingin menyatukan mereka. Omong kosong, ya. Saya nggak percaya. Tapi sayang, niat buruk Anda tidak akan berhasil karena Zidane akan kembali dengan ibunya. Syukurlah. Jadi Zidane pulang sama ibunya, kembali ke rumah. Syukur, saya senang mendengarnya. Gak usah pura-pura bahagia gitu deh, ya. Saya tahu itu hanya untuk menutupi niat buruk Anda kan. Pak Prama. Pak, maaf ya, Pak. Jangan sembarangan nuduh, Pak. Kamu lagi. Ngapain kamu? Mau nantang saya kamu? Bukan, Pak. Saya bukan nantang Bapak. Ya kalau nggak mau nantang, diam. Jangan ikut campur. Riza, ini panti asuhan. Kita harus mematuhi tata tertib. Saya nggak mau nanti ribut-ribut kita dilihat sama anak-anak. Ya, jadi kamu tahan emosi. Biarin aja dia mau ngomong apapun. Kita tahan aja. Baik. Nggak usah sok-sopan ya. Mendingan sekarang kalian berdua pulang aja dari sini. Lebih baik Pak Prama yang pulang daripada mengganggu ketertiban dan ketenangan di panti asuhan ini. Ini panti asuhan Pak Prama. Nggak enak lihat anak-anak ribut-ribut kayak begini. Anda tuh licik sekali ya. Jago sekali untuk menutup-nutupi. Hah? Padahal saya tahu aslinya seperti apa. Gak tahu malu. Tante, Pak, apa-apaan sih masa marah-marah di sini? Oh, ini dia lagi datang. Mau memanfaatkan situasi dan mau mengambil Zidane dari kamu. Tante Rosa? Nggak mungkin, Pak. Tante Rosa itu nggak mungkin ngambil Zidane dari aku. Masih aja kamu belain dia. Maaf, tapi Kirana benar. Saya sudah berjanji sama Kirana bahwa saya tidak akan memisahkan Zidane daripada mamanya. Saya, sebagai orang tua, saya mengerti betul hubungan anak dan ibu kandung.